Semakin dewasa seseorang, seharusnya hidupnya semakin tenang. Tetapi kenyataannya, banyak orang justru semakin mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit menerima hal-hal kecil. Mungkin masalahnya bukan pada hidup yang terlalu berat, tetapi pada hati yang tidak pernah benar-benar dilatih menjadi luas. Keluasan hati, kemampuan yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan kualitas hidup. Ada banyak kemampuan yang dianggap penting dalam hidup. Orang belajar berbicara, belajar bekerja, belajar menghasilkan uang, belajar terlihat percaya diri, belajar menjadi pintar, belajar menjadi kompetitif. Tetapi ada satu kemampuan yang jarang benar-benar diajarkan secara serius, yaitu kemampuan memiliki hati yang luas. Padahal, banyak konflik hidup sebenarnya bukan terjadi karena kurangnya kemampuan teknis, melainkan karena sempitnya ruang batin seseorang dalam menghadapi realitas. Orang bisa sangat pintar, tetapi mudah tersinggung. Bisa sangat kaya, tetapi hidup penuh curiga. Bisa sangat berpendidikan, tetapi sulit menerima perbedaan. Bisa terlihat dewasa, tetapi tidak tahan terhadap kritik kecil. Di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya jauh lebih tenang. Bukan karena masalah mereka sedikit, tetapi karena kapasitas batin mereka lebih besar. Mereka tidak mudah meledak untuk hal kecil. Tidak mudah membenci hanya karena berbeda pandangan. Tidak mudah hancur hanya karena satu penolakan. Tidak mudah merasa seluruh hidupnya runtuh hanya karena satu kesalahan. Itulah salah satu bentuk keluasan hati. Dan menariknya, keluasan hati bukan sesuatu yang muncul otomatis karena usia. Tidak semua orang menjadi lebih luas seiring bertambah tua. Sebagian justru menjadi lebih keras, lebih sensitif, lebih mudah curiga, dan lebih sulit menerima kenyataan. Artinya, keluasan hati adalah sesuatu yang perlu dibangun secara sadar. Keluasan hati bukan berarti lemah. Banyak orang salah memahami konsep ini. Mereka mengira orang yang berhati luas berarti selalu mengalah, tidak punya pendirian, terlalu memaklumi, atau tidak bisa marah. Padahal bukan itu maksudnya. Keluasan hati bukan berarti tidak punya batas. Bukan berarti membiarkan semua perilaku buruk. Bukan berarti harus menyenangkan semua orang. Keluasan hati lebih dekat dengan kemampuan menjaga kestabilan diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak ideal. Karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada orang yang salah paham. Ada orang yang tidak menghargai usaha kita. Ada situasi yang terasa tidak adil. Ada kegagalan yang datang meski kita sudah berusaha maksimal. Orang yang sempit hatinya akan merasa seluruh dunianya runtuh setiap kali menghadapi hal-hal seperti itu. Sedangkan orang yang lebih luas hatinya tetap bisa berpikir jernih di tengah ketidaknyamanan. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena mereka tidak langsung tenggelam di dalamnya. Kenapa banyak orang mudah tersinggung? Jawabannya, karena kapasitas emosinya kecil. Bayangkan 2 gelas air. Gelas pertama ukurannya kecil, dan gelas kedua ukurannya besar. Jika keduanya diberi 1 sendok garam, rasa pada gelas kecil akan jauh lebih asin. Masalah hidup kadang bekerja seperti itu. Bukan hanya tentang seberapa besar masalahnya, tetapi juga seberapa besar ruang batin seseorang dalam menampungnya. Ada orang yang satu komentar kecil saja bisa dipikirkan berhari-hari. Ada yang langsung marah hanya karena nada bicara. Ada yang merasa harga dirinya runtuh hanya karena tidak dipuji. Bukan selalu karena masalahnya besar. Kadang karena ruang di dalam dirinya terlalu sempit. Dan ini penting dipahami. Keluasan hati tidak membuat seseorang kehilangan perasaan. Ia hanya membuat seseorang tidak mudah dikuasai perasaan. Orang yang hatinya sempit biasanya hidup dalam reaksi. Sedikit tersinggung, langsung marah. Sedikit kecewa, langsung menarik diri. Sedikit tidak dihargai, langsung membenci. Hidupnya dipenuhi reaksi spontan. Padahal, tidak semua hal perlu direspon secara besar. Kadang hidup hanya sedang lewat. Kadang orang lain sedang lelah.
Kadang kesalahan terjadi tanpa niat buruk. Kadang sesuatu memang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi, jika hati terlalu sempit, semua hal terasa personal. Semua dianggap serangan. Semua dianggap ancaman. Semua dianggap penghinaan. Akibatnya, hidup menjadi melelahkan. Karena energi habis bukan untuk membangun diri, tetapi untuk terus bereaksi terhadap segala hal. Keluasan hati membuat seseorang tidak mudah mengecilkan dunia. Ada orang yang ketika gagal satu kali, langsung merasa dirinya tidak berguna. Ada yang kehilangan satu hubungan, lalu merasa hidup selesai. Ada yang menerima kritik kecil, lalu merasa semua orang membencinya. Padahal realitasnya sering tidak sebesar itu. Namun ketika pikiran dan hati sedang sempit, satu titik kecil bisa terlihat seperti seluruh dunia. Keluasan hati membantu seseorang melihat hidup dengan proporsi yang lebih sehat. Bahwa satu kegagalan bukan akhir kehidupan. Satu penolakan bukan penilaian total terhadap diri, dan satu kesalahan tidak otomatis menghapus seluruh nilai seseorang. Orang yang luas hatinya biasanya memiliki kemampuan melihat sesuatu secara lebih utuh. Salah satu tanda keluasan hati tidak haus kemenangan. Ada orang yang selalu ingin menang dalam percakapan. Selalu ingin benar. Selalu ingin lebih unggul. Selalu ingin diakui. Akibatnya, semua hal berubah menjadi kompetisi. Diskusi menjadi ajang pembuktian. Kritik dianggap serangan. Perbedaan dianggap ancaman. Padahal, orang yang benar-benar matang biasanya tidak terlalu sibuk memenangkan semua hal. Mereka tahu bahwa tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, tidak semua komentar perlu dibalas, dan tidak semua orang harus memahami dirinya. Ada ketenangan tertentu ketika seseorang tidak lagi menjadikan ego sebagai pusat dari semua interaksi. Keluasan hati juga membantu hubungan menjadi lebih sehat. Hubungan manusia tidak mungkin berjalan sempurna. Bahkan, orang yang sangat dekat pun tetap bisa salah paham, tetap bisa mengecewakan, tetap bisa membuat kita kesal. Jika seseorang memiliki hati yang sempit, hubungan akan cepat penuh gesekan. Sedikit salah bicara bisa menjadi konflik besar. Sedikit kekurangan langsung dibesar-besarkan. Sedikit perubahan sikap langsung dianggap tanda buruk. Namun keluasan hati membuat seseorang lebih mampu memahami konteks. Bukan berarti membenarkan semua perilaku, tetapi memberi ruang bagi fakta bahwa manusia memang tidak sempurna. Dan seringkali, hubungan yang tahan lama bukan dibangun oleh dua orang yang sempurna, melainkan oleh dua orang yang memiliki kapasitas hati yang cukup besar untuk saling memahami. Keluasan hati juga berkaitan dengan cara melihat diri sendiri. Menariknya, orang yang terlalu keras terhadap dirinya sendiri seringkali juga keras terhadap orang lain. Karena ia hidup dalam tekanan terus-menerus. Tidak boleh salah, tidak boleh gagal, tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh mengecewakan siapapun. Akibatnya, hidup terasa sempit. Sedangkan keluasan hati juga berarti mampu menerima bahwa diri sendiri adalah manusia biasa. Masih bisa salah, masih bisa belajar, masih bisa berubah. Penerimaan seperti ini bukan membuat seseorang malas berkembang. Justru sering menjadi dasar pertumbuhan yang lebih sehat. Karena ia berkembang tanpa terus membenci dirinya sendiri. Lantas, bagaimana cara melatih keluasan hati? Ini bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Tetapi, ada beberapa hal yang bisa membantu membangunnya. Pertama, belajar membedakan antara masalah besar dan gangguan kecil. Tidak semua hal perlu dibawa terlalu dalam. Kadang kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak hal kecil yang terus dipikirkan. Semua dimasukkan ke kepala. Semua dianggap penting. Semua direspon secara emosional. Padahal kemampuan menyaring juga penting. Kedua, memperluas sudut pandang. Semakin sempit sudut pandang seseorang, semakin mudah ia merasa tersinggung. Karena ia hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisinya sendiri. Mencoba memahami konteks orang lain tidak selalu membuat kita setuju, tetapi membantu kita melihat hidup
dengan lebih utuh. Ketiga, tidak menjadikan ego sebagai pusat segalanya. Tidak semua hal berkaitan dengan kita. Kadang orang lain diam karena lelah, bukan membenci. Kadang seseorang lupa membalas pesan karena sibuk, bukan meremehkan. Kadang kritik muncul karena sudut pandang berbeda, bukan karena ingin menjatuhkan. Ketika ego terlalu besar, semua hal terasa personal. Keempat, melatih jeda sebelum bereaksi. Ini sederhana, tetapi sangat berpengaruh. Tidak semua emosi harus langsung dikeluarkan. Tidak semua pikiran pertama adalah keputusan terbaik. Kadang beberapa menit jeda bisa menyelamatkan hubungan, keputusan, bahkan arah hidup. Orang yang hatinya luas biasanya lebih stabil dalam jangka panjang. Mungkin mereka tidak selalu terlihat paling menonjol, tetapi mereka cenderung lebih tahan menghadapi hidup. Karena mereka tidak mudah hancur oleh perubahan kecil, tidak mudah terbakar oleh emosi sesaat, tidak mudah kehilangan arah hanya karena satu kejadian buruk. Mereka memiliki ruang batin yang lebih besar. Dan di dunia yang penuh tekanan, kemampuan seperti itu sangat berharga. Karena hidup modern membuat manusia terus terpapar banyak hal. Contohnya seperti pendapat, perbandingan, kritik, informasi, ekspektasi, dan tekanan sosial. Jika hati terlalu sempit, semuanya akan terasa berat. Tetapi jika hati cukup luas, seseorang bisa tetap tenang tanpa harus menutup diri dari dunia. Keluasan hati bukan tentang menjadi orang paling sabar di dunia. Bukan juga tentang selalu terlihat tenang. Ini lebih tentang kemampuan memiliki ruang yang cukup besar di dalam diri, yaitu untuk menerima kenyataan, mengelola emosi, melihat sesuatu secara proporsional, dan tetap menjadi manusia yang waras di tengah hidup yang tidak selalu ideal. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan hanya tentang bertambah usia atau pengalaman, tetapi tentang seberapa besar kapasitas hati seseorang dalam menghadapi kehidupan. Dan itulah pembahasan tentang 4 cara melatih hati yang lebih lapang. Kalau kamu sedang memiliki kebingungan, pergumulan, atau pertanyaan tentang diri sendiri dan kehidupan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, itu bisa menjadi pembahasan yang bermanfaat di video berikutnya. Terima kasih.